hadirkan kembali pernyataan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, saudara. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk rekan-rekan semua. Yang saya hormati Pak Wakapolri, Pak Irwaspul, Pak Kabar Eskrim, Pak Kabik, Kadif Propam, dan rekan-rekan media. Baik, jadi mungkin menambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Kadif Humas, Karopenmas, dan juga Kapolres Jakarta Selatan terkait dengan peristiwa yang terjadi pada hari Jumat, yaitu kasus penembakan di rumah dinas di Jalan Duren 3 yang terjadi jam 17. Tentunya rekan-rekan semua sudah mendapatkan informasi terkait dengan penanganan kasus itu, di mana kasus ini kasus pidananya ada 2 laporan polisi. Yang pertama terkait dengan percobaan pembunuhan, yang kedua terkait dengan kekerasan, ancaman kekerasan terhadap perempuan. Dalam ini penggunaan pasal 289. 2 kasus ini saat ini sedang ditangani oleh Polres Jakarta Selatan, dan tentunya saya sudah minta agar penanganannya betul-betul ditangani dengan menggunakan prinsip-prinsip yang berlaku, yaitu bagaimana kita mengedepankan scientific crime investigation. Jadi tentunya terkait dengan penanganan kasus ini pun, walaupun ditangani oleh Polres Jakarta Selatan, namun kita minta tetap diasistensi oleh Polda dan Bareskrim Polri. Kemudian ada satu lagi kasus yang tentunya melibatkan anggota, ya, karena memang terjadi baku tembak antara anggota dan anggota, dan kami juga mendapatkan banyak informasi terkait dengan berita-berita liar yang beredar, yang tentunya kita juga ingin bahwa semuanya ini bisa tertangani dengan baik. Oleh karena itu, saya telah membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Pak Wakapolri, Pak Irwasum, kemudian ada Pak Kabar Eskrim, Pak Kabik, kemudian juga ada ASSDM, karena memang beberapa unsur tersebut harus kita libatkan, termasuk juga fungsi dari Provos dan Pamina. Di satu sisi, kami juga sudah menghubungi rekan-rekan dari luar, dalam hal ini adalah Kompolnas dan Komnas HAM terkait dengan isu yang terjadi, sehingga di satu sisi tentunya kita mengharapkan bahwa kasus ini bisa dilaksanakan pemeriksaan secara transparan, objektif, dan tentunya karena khusus menyangkut masalah anggota, kami juga ingin bahwa peristiwa yang ada ini betul-betul bisa menjadi terang. Oleh karena itu, tim nanti akan bergerak sehingga rekomendasi dari tim gabungan eksternal dan internal yang telah kita bentuk ini menjadi masukan yang akan digunakan untuk menindaklanjuti terkait dengan hal-hal yang mungkin bisa kita dapatkan untuk melengkapi proses penyelidikan dan penyidikan yang ada. Tentunya kita tidak menutup kalau ada laporan dari sisi yang lain, namun semuanya ini tentunya harus kita telaah, kita cermati, dan kita tangani secara objektif, secara transparan, dan tentunya menggunakan kaidah-kaidah penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan apa yang diatur dalam scientific crime investigation. Dan tentunya kita juga harus melindungi, memberikan ruang terhadap kelompok rentan, dalam hal ini yang saat ini kebetulan menjadi korban, dan tentunya kaidah-kaidah tersebut juga harus
harus kita jaga, menjunjung tinggi hak asasi manusia, kaidah-kaidah yang harus kita jaga dan diatur oleh undang-undang. Namun yang pasti penanganan kita akan laksanakan secara serius dengan diawasi oleh tim yang ada, baik yang mengawasi proses penyelidikan dan penyidikan maupun hal-hal lain yang mungkin akan bisa didapat, dan ini tentunya akan dipertanggungjawabkan kepada publik dengan kami yakinkan bahwa kami institusi Polri tentunya akan melakukan semua proses ini secara objektif, transparan, dan akuntabel, dan ini semuanya akan kita sampaikan pada saat semua hasil proses penyelidikan, penyidikan, dan temuan-temuan yang mungkin bisa didapat oleh tim gabungan internal dan eksternal ini menjadi satu kesatuan yang kemudian menjadi kesimpulan untuk melengkapi apa yang saat ini sedang dilaksanakan oleh penyidik dan juga oleh tim internal yang menangani kasus-kasus yang terkait dengan kepolisian. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, dan secara periodik nanti akan disampaikan kepada seluruh rekan-rekan, dan mudah-mudahan ini bisa menjawab keraguan publik terkait dengan isu-isu liar, dan ini bagian dari komitmen kami untuk memberikan informasi dan menyampaikan hasil-hasilnya secara objektif dan transparan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal penyelidikan, proses penyelidikan ini Pak, Bapak diminta untuk menonaktifkan sementara Pak Kadif Propam karena merupakan saksi kunci gitu Pak. Bagaimana tanggapannya? Ya, saya kira tim sudah bekerja, tim gabungan sudah dibentuk. Nah, tentunya nanti rekomendasi dari tim gabungan ini akan menjadi salah satu yang kita jadikan untuk bahan saya untuk mengambil kebijakan-kebijakan lebih lanjut. Tapi tentunya kita juga tidak boleh terburu-buru, dan yakinlah bahwa tim gabungan ini adalah tim profesional karena dipimpin langsung oleh Pak Wakapolri dan Irwasum serta teman-teman dari Kompolnas serta Komnas HAM. Jadi saya kira beliau-beliau cukup kredibel dalam hal ini. Oke, terima kasih ya. Pak, kabarnya evaluasi nggak sih Pak terkait dengan pengamanan rumah atau pejabat dan lain-lain Pak? Kan CCTV-nya rusak tuh Pak di rumah Pak Kadif Pak. Itu apakah ada evaluasi ke depan terkait dengan mungkin pengamanan atau apa namanya barang-barang yang ada di rumah pejabat Polri Pak? Ya, saya kira kalau terkait dengan hal seperti itu, tentunya nanti terkait dengan kaitannya dengan kasus, tentunya tim gabungan yang akan memberikan masukan terkait dengan pengamanan terhadap rumah kita masing-masing. Tentunya kita juga sarankan bahwa memang terhadap pengamanan dilengkapi dengan CCTV itu kan menjadi bagian yang penting untuk pengamanan di kediaman kita masing-masing. Itu menjadi bagian yang mungkin bisa kita lengkapi. Tapi terkait dengan proses ini sendiri, tim tentunya akan bekerja dengan maksimal sehingga bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka dapatkan. Oke, terima kasih. Oke, cukup. Itu teknis itu. Cukup. Teknis. Nanti.